Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wala alihi wasabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Yeni Putri SPDI dengan NIM 2360312, merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Hari ini 16 Oktober 2024 bertempat di SMA 17 Koto Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dari pukul 13.00 sampai 15.00 akan mempraktekkan kinerja dengan tema manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Biodata saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak. Pagi Bu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Rabbis sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu cek kehadirannya, bagaimana keadaan anak-anak Ibu semuanya? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, sayang, rapikan mejanya dulu. Rapikan. Oke. Sudah? Ibu cek kehadirannya dulu ya, Ananda. Adrian Maulana, Ahmad Fares, Arif Rahman Hakim, Aulia Arianti, Ayu Azara, Azara Moza Safana, Budiawan Adiguna, Dike Anggraini, Dinda Ramalia, Fairuz, Fitra Al-Hidayah. Oke, berarti satu orang yang tidak hadir hari ini ya. Oke Ananda, sebelum kita masuk materi pelajaran hari ini, semuanya silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib. Silakan anak Ibu ke depan, memimpinnya nak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
Kita ice breaking dulu. Oke? Oke, berdiri lagi kita ice breaking sayang. Sebelum memulai pelajaran kita ice breaking dulu. Oke, kita mulai ice breakingnya. Apa? Siapa yang bisa ke depan sayang? Menampingi ibu ice breakingnya? Oke. Tepuk santiang. Oke. Baiklah teman-teman semuanya, tahu tepuk santiang? Kita akan melakukan SBI tepuk santiang. Tepuk santiang. Ampu suwo. Ampu kida. Dua ampu santiang. Oke, sekali lagi sayang. Oke, tepuk santiang. Oke, silahkan. Tepuk santiang. Ampu suwo. Ampu kida, dua ampu santiang. Oke Ananda, silakan duduk. Oke Nana, sebelum kita masuk materi, hari ini kita bahas dulu materi yang kemarin. Apa materi kita yang kemarin? Yaitu tentang pergaulan bebas dan zina. Apa itu zina? Ya ibu jelaskan sedikit ya. Zina itu adalah suatu hubungan yang belum ada ikatan tanpa ada hubungan. Itu yang zina. Zina itu belum ada ikatan pernikahan. Oke sayang, zina itu ada terbagi dua. Yang pertama zina apa? Zina musan dan zina ghairu musan. Apa itu zina musan? Bu jelaskan ya anak-anak ibu. Zina musan itu adalah zina seorang yang sudah menikah, yang sudah memiliki suami, dan sebaliknya perempuan yang sudah memiliki istri. Dia memiliki pasangan lain tanpa ada ikatan suami istri yang disebut dengan apa namanya sekarang? Selingkuh. Itu yang disebut dengan zina musan. Yang kedua apa? Anak ibu? Zina ghairu musan. Ini zina ghairu musan ini adalah zina zina seorang laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan. Seperti apa? Gadis dan bujang. Itu yang disebut dengan zina ghairu muzan yang tiada ikatan sama sekali. Tiada ikatan pernikahan. Itu yang disebut dengan zina ghairu musan. Oke.
Siapa yang bisa memberi kesimpulan tentang yang Ibu sebut tadi tentang zina tadi? Siapa? Siapa? Oke, Nanda, silahkan ke depan, Nak. Ke depan aja sayang. Ke depan. Nah. Oke. Beri kesimpulan. Nah. Silahkan, Abang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Bu. Ya. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kita bahas minggu kemarin, masalah zina. Jadi zina itu adalah perbuatan yang terlarang, yang mana Allah melarang perbuatan tersebut. Sudah jelaskan dalam Al-Quran bahwa zina itu adalah perbuatan yang sangat keji. Perbuatan zina itu terbagi menjadi dua, di mana ada zina muhsan dan ghair muhsan. Ya. Zina muhsan itu berkaitan dengan zina yang kita lakukan ketika kita sedang mempunyai ikatan hubungan dengan ada suami istri, tapi kita Memiliki pasangan. lagi juga melakukan hubungan di luar pernikahan dia tersebut, yang melakukan dengan wanita lain selain wanita yang memiliki, namun tidak di luar ikatan pernikahan. Selanjutnya ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu tidak di luar ikatan pernikahan. Itu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti pacaran atau kegiatan-kegiatan yang memicu pada hubungan-hubungan seks. Dan beberapa dampak dari zina itu juga banyak. Yang paling banyaknya dari pergaulan bebas. Itu akan menimbulkan banyaknya penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, terutama penyakit HIV. Jadi hanya itu yang saya ketahui. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nilai 100 buat si Alif. Oke. Sekarang kita masuk materi berikutnya. Materi hari ini yaitu tentang, tunggu sebentar. Nah, ini materi kita hari ini yaitu tentang manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, sumah, ria, sumah, takabur, dan hasad. Nah, Ibu masuk ya sayang ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak masmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sumah, takabur, dan hasad, pengertian cara menghindari dan manfaatnya. Peserta didik mampu menganalisis akhlak masmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Pengertian cara menghindari dan manfaatnya, peserta didik dapat menyatakan bahwa akhlak masmumah, sikap hidup berpoya-poya, ria, sumah, takabur, hasad adalah larangan agama serta peserta didik mampu membiasakan untuk menghindari akhlak masmumah, sikap hidup berpoya-poya, sumah, takabur, hasad, dan kehidupan sehari-hari. Nah, berpoya-poya pengertiannya. Nah, dalam Ibu sedikit. Sikap hidup menghambur-hamburkan secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang. Itu adalah pengertian berpoya-poya yang tidak bermanfaat. Oke. Cara menghindari sikap hidup berpoya-poya bagaimana? Selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selektif memilih teman. Ingat sayang, selektif memilih teman, jalani hidup dengan sederhana, tentukan
prioritas utama dan menggunakan uang atau harta, beramal dan bersedekah, menembus dan berinvestasi, kurangi berbelanja yang tidak berguna. Apalagi kalian itu sering belanja yang tidak berguna. Contohnya kalian melakukan, apalagi di TikTok, kalian berbelanja apa? Online. Kadang apa yang kalian beli itu tidak bermanfaat. Kadang ya apa anak ibu? Skincare. Kadang tidak dipakai, hanya untuk dipajang atau dibuang saja. Itu tidak boleh ya Ananda. Ini manfaat dari berfoya-foya, yaitu tidak terpengaruh bujuk rayuan setan. Terkadang kan ada seperti ini. Nah Balina, coba dulu. Kadang lah di Bali dengan online, akhirnya tidak dipakai. Itu tidak boleh ya nak ya. Ya, yang kedua, terhindar dari sikap hidup miskin. Berarti kalau uang yang kita belikan tidak berguna, lebih baik kita simpan. Oke, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Terbiasa menerapkan skala prioritas. Oke. Aria. Ini seringkali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini. Ria. Ria itu apa? Pamer. Pamer. Istilahnya adalah sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar mendapat pujian. Seperti apa? Ada. Terkadang ini, dengar ya anak-anak, ada seorang anak, dia sholat ke masjid, langsung dipakai mukena dengan tujuan ingin dipuji orang. Kadang dibilang, oh iya, Masya Allah ini anak ini sangat bagus sekali. Tujuan hanya untuk pamer. Itu tidak boleh. Itu termasuk dalam pengertian ria. Ya. Selanjutnya, masih ria ya. Masih ria. Menjauhi sikap ria. Yang pertama adalah ikhlas atas amal yang dilakukan. Yang kedua, makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, terjauhkan dari ancaman syirik kecil. Oke. Ini yang C, yaitu sumah. Apa itu sumah? Ini pengertian sumah ya anak-anak. Dari bahasa diperdengarkan oleh orang lain. Istilah amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Misalnya, kalian menyumbang di masjid sekian, misalnya saya ingin menyumbang ke masjid, tapi dengan satu syarat harus diumumkan. Itu termasuk dengan sumah. Karena apa? Harus diketahui orang lain. Dibacakan di masjid itu dengan panggilan teriak seperti ini. Misalnya, Rasin menyumbang ke masjid sebanyak 500.000 supaya kedengar orang lain. Itu tidak bagus ya nak ya. Itu termasuk sumah. Selanjutnya, oke. Kita yang ke D, yaitu takabur. Pengertian takabur, sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan meminim manfaatnya. Apa itu tujuannya? Nanti dibahas ya Ananda.
Kalau hanya membeli suatu barang tujuan hanya untuk bersenang-senang, itu tidak baik. Oke. Bagaimana cara menghindari sikap takabur? Yaitu yang pertama, membiasakan diri untuk selalu tawadu. Yang kedua, berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahan. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperluas pertemanan baik di lingkungan rumah atau sekolah. Ingat ya, kita tuh harus di lingkungan dimanapun kita berada, kita harus menjalin silaturahmi, baik di rumah. Oke, Ananda, kelompoknya sudah Ibu bagikan di dalam grup ya. Tolong silakan kalian bagi kelompoknya sekarang. Pindah duduk berkelompok dengan teman-temannya. Nanti kalau udah selesai kalian presentasikan ke depan. Setiap kelompok berkelompok mewakili salah satunya. Oke Nanda? Oke, kerjakan ya. Ibu kasih waktu selama 30 menit. 30 menit. Oke Ananda, apa tugasnya sudah selesai? Kalau tugasnya sudah selesai, kita mempresentasikan ke depan. Nah, siapa yang bisa mempresentasikan tugasnya ke depan saya? Oke, silakan ke depan Ananda. Oke, silakan ke depan. Ini kelompok 1 ya? Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui peta konsep ini. Di mana kita tadi sudah mempelajari dan membahas materi yang pertama yaitu hasad. Cara menghindari sikap hasad yaitu yang pertama memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Selanjutnya yaitu yakini bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Dan selanjutnya meyakini bahwa semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ada yang baik. Jadi itu adalah cobaan untuk kita semua. Dan selanjutnya yaitu semangat melakukan kebaikan dan menyadari kerugian sikap hasad yang kita lakukan. Materi selanjutnya yaitu manfaat menghindari sikap hasad. Teman-teman semuanya, manfaat menghindari sikap hasad diantaranya yaitu yang pertama, terjaga dari penyakit rohani. Yang kedua, yaitu menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis di antara kita. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap rasa bersyukur dan menyadari bahwa semua nikmat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yaitu selalu berhusnudzon dalam menjalankan kehidupan. Materi selanjutnya yaitu tentang dari semua yang telah saya jabarkan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik
dilakukan manusia untuk mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Demikianlah presentasi yang dapat kita sampaikan. Karena tadi kita mengawali, maka kita juga akan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi yang ditampilkan Ananda? Kelompok berapa lagi? Oke, sudah selesai semuanya. Oke, hari ini materi kita sudah selesai. Oke Nanda, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke Nanda, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Oke, untuk materi hari ini pelajarannya kita udah selesai. Untuk materi selanjutnya atau minggu depan yaitu tentang akhlak dan sopan santun. Oke, ini sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ananda semuanya, sesudah Ibu jelaskan materi di depan, siapa yang bisa menjelaskan atau mengemukakan pendapatnya? Siapa? Kak Gil, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang perilaku yang harus dihindarkan. Yang pertama yaitu ria, yang kedua berfoya-foya, yang ketiga sum'ah, yang keempat hasad, dan yang kelima takabur. Saya akan menjelaskan perilaku tentang ria, yang mana teman-teman ketahui secara istilah ria itu artinya pamer. Sedangkan secara bahasa dia itu memperlihatkan amalnya kepada orang lain, kepada selain Allah, contohnya orang lain agar dia dipuji. Contohnya banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja ada orang-orang yang memiliki uang lebih, dia membeli barang yang lagi tren untuk ditujukan kepada teman-temannya dengan untuk dipamerkan. Itu tidak memiliki manfaat sama sekali bagi dirinya. Yang kedua adalah misalnya ada orang yang memberikan bantuan kepada fakir miskin. Dia memberikan bantuan lalu memfotonya untuk diposting di media sosial. Setelah difoto, ia hanya memberikan setengah dari uang bantuan yang ia berikan. Perilaku dia itu merupakan perilaku yang harus kita hindari, karena perilaku ini akan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang bisa? Oke, silakan. Anda ikut ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi mengenai beberapa perilaku yang harus kita hindari dan juga
dengan kebutuhannya yang melebihi pada prioritas atau kebutuhan orang tersebut dan orang-orang sekitarnya, seperti mengoleksi berbagai tas kredit, terus perhiasan, mobil. Misalkan seorang yang membeli mobil dengan keluaran terbaru padahal dia sudah memiliki mobil dengan standar atau kualitas yang lain. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu simpulkan sedikit ya dari materi tadi, yaitu Allah adalah satu-satu zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Hidup dengan sikap berpoya-poya, ria, sumah, takabur, dan hasad pasti akan mendengarkan mudarat. Oleh karena itu sangat penting bagi manusia menjauhi sikap tersebut. Oke Nanda, paham semateri kita hari ini?